Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, hari yang agung, hari yang spesial untuk kaum muslimin. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam karunia kenikmatan, dari karunia iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dari berbagai macam karunia itulah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat siang hari ini menjadi sholat Jumat terbaik dari sholat Jumat yang pernah kita tunaikan. Sekaligus sepulang dari sini ada perubahan yang nampak dari diri kita, yakni perubahan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra wa hutat anhu asru khati'at wa rufi'at lahu asru darajat. Siapa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, Allah akan balas ia dengan 10 kali rahmat dan kasih sayang Allah. Allah akan hapus sebanyak 10 keburukannya, serta Allah akan angkat ia sebanyak 10 derajat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul ujma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kadar kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita bisa memiliki predikat yang dikatakan Allah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa dalam menjalani kehidupan ini seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memimpikan dan mencita-citakan bahwa ia ingin dicintai oleh penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya tak ada makhluk di muka bumi ini pun yang mengaku beriman kepada Allah tapi ingin dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dibenci oleh Allah, dibenci oleh sesama manusia saja, entah itu saudara kita, tetangga kita, atau bahkan orang tua kita, rasanya kehidupan ini sudah tidak nyaman. Akan tetapi ketika Allah membenci kita, rasanya hati ini sudah sangat luar biasa, bingung kita entah kemana. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, akan tetapi terkadang tanpa kita sadari, perilaku kita, tingkah laku kita itu selalu mengundang kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah, yakni tentang 3 golongan manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini bisa kita temukan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yakni yang dikarang oleh Al-Imam Ad-Dais As-Sakamandari. Beliau mengatakan, Allah mengatakan,
Yang pertama adalah kata Allah, uhibbu salasan wa hubbi li salasin asad. Allah mencintai orang kaya yang pemurah, tapi Allah lebih mencintai lagi orang miskin yang pemurah. Orang kaya yang pemurah Allah cinta, tapi orang miskin yang pemurah Allah lebih cinta. Kenapa demikian? Karena orang kaya pemurah memang sudah seharusnya, sudah sepantasnya, karena ia memiliki harta benda yang harus dikembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang miskin yang pemurah, murah tangannya, sering bersedekah, itu perlu perjuangan yang luar biasa. Umpama ada orang kaya memberikan uang 100.000 rupiah, kemudian ada orang miskin memberikan sedekah juga dengan nominal yang sama, 100.000 rupiah. Nominalnya sama, ikhlasnya sama, halalnya sama. Sudah barang tentu yang jauh lebih besar kadar pahalanya adalah sedekahnya orang miskin. Kalau orang kaya mendapatkan nilai 100.000 rupiah, apalah artinya? Tapi kalau orang miskin mendapatkan uang 100.000 rupiah, harus bekerja keras, berangkat pagi pulang malam, peras keringat, banting tulang untuk mendapatkannya. Oleh karena itulah, karena keberanian seorang miskin yang berinfak sama dengan orang kaya, maka sudah barang tentu ganjarannya jauh lebih besar dibanding orang kaya. Itu yang pertama, yakni Allah mencintai orang kaya yang pemurah, tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah Allah mencintai orang miskin yang tidak sombong, dan Allah lebih mencintai lagi orang kaya yang tidak sombong. Orang miskin tidak sombong Allah cinta, tapi orang kaya yang tidak sombong Allah lebih cinta. Kenapa demikian? Orang miskin ketika dia menyombongkan diri, apa yang ia sombongkan? Tapi kalau orang kaya dengan berbagai macam kekayaannya, harta dia banyak, uang dia banyak, jabatan dia ada, dan harta benda apapun ia miliki, ia memiliki potensi untuk melakukan kesombongan, tapi ia memilih tidak sombong, maka Allah lebih mencintai dia dibanding orang miskin yang tidak sombong. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita sadari betul apa yang harus kita sombongkan di dalam kehidupan ini, harta kita yang kita bangun terus kumpulkan setiap hari tidak akan kita bawa pulang, kecuali harta itu kita kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan kita yang kita emban sampai dengan hari ini paling 5 atau 10 tahun, tapi setelah itu kita harus diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iblis laknatullah alaih itu dikeluarkan daripada surganya Allah? Bukan ia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia sudah beribadah ratusan ribu tahun bersama malaikat Allah. Bahkan ia dipercaya memiliki perbendaharaan surga. Satu saja kesalahan iblis laknatullah yakni ketika Allah meminta ia bersujud kepada Adam, ia menolaknya. Kata iblis, "Anna khairu minhu," saya lebih baik daripada Adam. Kata Allah, tidak boleh ada makhluk manusia apapun di surga ini memiliki sifat sombong. Saat itulah iblis laknatullah dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari ini semua? Bahwa yang harus memiliki sifat sombong adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Selendang kesombongan hanya punya Allah. Bahkan di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya Allah memiliki sifat Al-Mutakabbir, yakni Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha segalanya. Hanya Allah lah yang memiliki sifat sombong. Tidak boleh ada makhluk di muka bumi ini yang melebihi sifat sombongnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu
Yang ketiga golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mencintai orang tua yang bertaubat, dan Allah lebih mencintai sosok pemuda yang masih muda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bertaubat kepada Allah, Allah cinta. Tapi ada sosok pemuda bertaubat, Allah jauh lebih cinta. Kenapa demikian? Ketika orang tua yang mungkin usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sudah sepantasnya dan sudah selayaknya bahwa ia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sosok pemuda yang ambisinya masih kuat, keinginannya masih banyak, mimpinya masih besar, tapi ia bertaubat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ia menjadi manusia yang jauh lebih dicintai dibanding orang tua yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan khutbah tadi, maka kita memahami bahwa ada 3 hal golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah Allah mencintai orang kaya yang pemurah, dan Allah lebih mencintai lagi orang miskin yang pemurah. Lalu yang kedua, Allah mencintai orang miskin yang tidak sombong, dan Allah lebih mencintai lagi orang kaya yang tidak sombong. Dan yang terakhir, Allah mencintai orang tua yang bertaubat kepada Allah, dan Allah lebih mencintai lagi sosok pemuda yang lebih mendekatkan diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.